terhormat Ibu Ketua Wilayah SPDI SPDI selaku Kepala Sekolah SMP Madya, yang terhormat Bapak Muhammad Anidan Syafi'i Eskom selaku pembimbing kami, yang terhormat Bapak Kanselis serta Bapak Ibu wali murid dan hadirin yang kami hormati. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan proyek kami yang berjudul Rancang Bangun Miniatur Smart Gate dengan ESP 32. Sebelum kami berpresentasi, dengan mengatur untuk memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Saya Nadia Putri, ada rekan saya Ramanda Samudra, Gelen Fiona, Syanda Maluniza, Aurora Mitiko, dari Zikri, Keisha Salma, Bagas Pandia, Zara Nurmaulidia, dan Syarifatus Solihah. Selanjutnya kami akan memulai presentasi kami. Yang pertama kami akan menjelaskan latar belakang dan rumusan masalah yang akan dijelaskan oleh Ramanda Samudra. Baik, terima kasih. Saya akan menjelaskan latar belakang dan rumusan masalah dari proyek kami. Yang pertama saya akan menjelaskan latar belakang dan dari proyek kami. Yang pertama, gerbang sebagai pembatas ruang pribadi dan ruang umum. Yang kedua, banyak orang juga mesti menggunakan sistem dorong untuk membuka gerbang. Yang ketiga, banyak orang juga mesti menggunakan kunci fungsional. Yang kedua, saya menjelaskan rumusan masalah dari proyek kami, yaitu yang pertama, bagaimana cara merancang sistem kontrol dan otomatisasi untuk membuka gerbang. Yang kedua, bagaimana implementasi autentifikasi PIN dan RFID pada sistem kontrol tersebut. Yang ketiga, bagaimana adakah gagasan untuk mengembangkan sistem buka tutup gerbang menggunakan handphone dengan cara real time dan daring. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saya. Baik, terima kasih. Saya menjelaskan tujuan manfaat kami untuk membangun kami yaitu sebagai tujuan kami yang pertama adalah untuk merancang dan mengembangkan sistem kontrol smart gate yang secara otomatis dalam menggunakan mikrokontroller ESP32. Dan yang kedua, untuk mengimplementasikan sistem autentikasi berbasis PIN dan RFID guna untuk meningkatkan akses gerbang. Dan yang ketiga, untuk mengembangkan sistem secara real time autentikasi pada handphone. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan manfaat kami untuk membangun produk kami. Jadi yang pertama, untuk memberikan pengalaman praktis dalam merancang dan mengimplementasikan sistem kontrol otomatis berbasis mikrokontroller ESP32 serta memperdalam pemahaman tentang teknologi yang biasanya kita sebut adalah IoT. Yang kedua, menghasilkan kualitas miniatur yang berbentuk smart gate yang menggabungkan sistem autentikasi PIN dan RFID dan kontrol jarak jauh aplikasi PIN sebagai solusi teknologi yang efektif pada kegiatan. Selanjutnya saya berikan dari sini. Baik, terima kasih. Saya akan menjelaskan tentang tahapan rencana dari proyek kami, yaitu yang pertama studi miniatur, yang kedua rancangan alat, yang ketiga pembuatan miniatur, yang keempat pemasangan alat, yang kelima pengujian alat, yang keenam baru pembuatan laporan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hasil dari proyek kami. Hasil dari proyek kami adalah keunggulan. 1. Dapat memudahkan pemilik rumah. 2. Keamanan gerbang lebih unggul. 3. Dapat mengotomatisasi gerbang sesuai perintah tanpa perlu sentuhan manusia secara langsung. Kelemahannya yaitu jika terjadi lampu padam, maka smart gate ini tidak akan berjalan lagi atau berfungsi lagi. Selanjutnya saya akan memberikan pembagian. Baik, terima kasih. Saya akan menjelaskan kesimpulan berdasarkan hasil analisis dan pembahasan tadi bahwa miniatur smart gate berbasis ESP32 ini berhasil merancang dan berfungsi dengan baik. Sistem mampu mengontrol gerbang secara otomatis melalui koneksi internet dan sensor, dan juga memberikan solusi keamanan dan efisiensi yang praktis serta modern. Selanjutnya saya kembali kepada moderator. Baik,
baik, saya sampaikan terima kasih. Kami menyadari bahwa proyek kami masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kami masih membutuhkan saran dan kritik untuk menyempurnakan proyek kami dari semuanya. Selanjutnya, kami akan melakukan demonstrasi yang akan dilakukan oleh rekan kami. Pada kesempatan kali ini, kami akan mendemonstrasikan hasil proyek kami. Proyek kami memiliki beberapa keunggulan, yaitu Urban, RFID yang berupa kartu, tombol push button, dan aplikasi BIM yang berada di HP. Kami akan mendemonstrasikan bagaimana cara alat RFID ini bekerja. Kebetulan kami sudah menyiapkan kartu untuk kami mencari RFID. Boleh dicoba? Bisa ada acara ini. Michiko, dideketin, mic-nya dideketin. Hah? Tak krungu. Mbok, kelok jin. Itu kami juga memiliki satu proyek tambahan yang bernama log file. Log file ini berfungsi untuk menambah merekam semua aktivitas berbagai. Demikian presentas dari kami. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Kepada pembawa acara. Terima kasih kepada Bapak 10. Selanjutnya kepada Bapak panelis, saya persilakan untuk menanggapi presentasi dari Bapak 10. Baik, baik. Menurut saya sistemnya berjalan dengan baik dan kompleks sebenarnya ya. Ada berarti ada 4 ya, ada 4 jalan yaitu IP itu asumsi sudah keluar kan ya. Kalau tombol itu asumsi dari jalan, dari dalam rumah, kemudian pakai aplikasi ini, kemudian ada report di Google Sheet. Google Sheet. Iya. Apa namanya? Anda sudah nyoba RFID apa saja? Selain kartu. Sebenarnya kami ada dua RFID. Yang pertama kartu, yang kedua itu seperti gangguan kunci gitu Pak. Cuman gangguan kuncinya sedikit tertinggal. Oh, tapi bisa. Bisa Pak? Nah, mungkin kalau itu Anda bisa buat nanti compact gitu ya, karena nggak ada di pasaran, paling hanya 1 atau 2 saja biasanya. Dan mungkin yang cocok mungkin bukan rumahan gitu ya, jadi 1
odol, mungkin kalau odol kan agak sulit juga. Bayangkan Anda harus menampilkan RFID, kemudian event di luar itu kan agak sulit. Mungkin lebih baik ke dalam rumah, misalnya kos-kosan, itu sangat sulit. Saya punya juga, saya Kunci punya apa? kos, itu akhirnya harus punya Ika tak pikir itu cukup. Jenis itu cukup. Kita kok nggak ada. mungkin coba Anda kembangkan saja, tapi yang indoor saja. Karena untuk outdoor itu agak sulit, harus tahan hujan dan lain sebagainya. Jadi mungkin dikembangkan dari indoor saja dulu. Nanti baru kalau Anda sudah misalnya bisa dikembangkan lagi, baru dibuat yang proteksinya yang lebih bagus sehingga tahan untuk outdoor. Gitu ya. Dan mungkin coba RFID-nya jangan cuma saja kamu sama yang kunci dan kunci. Karena kan banyak sekarang Anda pakai KTP itu kan sebenarnya RFID. Bisa nggak coba Anda register? Ya. Jadi kan sekarang Anda registernya juga masih manual kan. Nah kalau Anda registernya itu bisa tidak by post, tidak menggunakan kode, tapi menggunakan kode tertentu, itu kan lebih bagus. Ini kan Anda register kan, Anda dapatkan RFID lalu Anda ke kodenya kan ya. Jadi kalau mau masuk ke pasaran misalnya, atau yang lebih bagus, mungkin nggak perlu dan Anda bisa tambahkan RFID yang lain, misalnya dari KTP, smartwatch, itu kan juga RFID. Ada banyak RFID yang lain bisa Anda gunakan untuk membuka uang. Baik Pak, terima kasih atas masukannya. Ini programnya sendiri atau gimana? Yang programnya maksudnya RFID-nya, programnya jadi integrasi ekosistem. Untuk pengembangannya itu saya yang mengerjakan. Dibantu. Yang Dibantu. RFID bisa juga. Kode-kode RFID, maksudnya alamat apa ya? Apa langsung dihapus? Langsung diaporkan itu aja. Bisa saya mungkin nanti ya didirikan database apa ya. Jadi kalau ada tambahan ini langsung berarti programnya langsung ditulis di database. Oh iya. Yaitu mungkin kalau cuma namanya 1 2 ya apa-apa. Kalau nanti biar bisa dinamais artinya ada anggota baru yang mendaftar lalu namanya tadi ada namanya. Tadi ada itu KTP. Terima kasih atas masukannya Pak. Ditutup. Selanjutnya saya kembali ke Pak. Baik, terima kasih atas pertanyaannya dari para ahli. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.